Selamat pagi anak-anakku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur, kita masih sehat, kuat. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Puji Tuhan, anak-anakku. Baik, kita akan berdoa untuk mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah kepadamu. Biarlah Engkau hadir dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi guru sekolah minggu, urapi kami semua. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji Tuhan. Dan saya persilakan Ibu Wanda untuk memimpin kita dan pujian. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Dan kita angkat satu pujian. Jalan serta Yesus. Masih rindu memuji Tuhan? Pasti masih rindu memuji Tuhan. Baik, kita akan angkat pujian kita kedua. Bertambah-tambah dalamnya. Dalamnya
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita angkat satu pujian persembahan kepada Tuhan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Dan yang berdoa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Bitsi. Untuk itu kami persilakan anak Bitsi untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak Bitsi yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar cerita firman Tuhan? Ya, semuanya rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Alkitab buku terindah, dan saya jemput kita bangkit berdiri. Sebuah buku yang
Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi Ibu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan roh kegelisahan, roh bermain, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami tolak, kami tengking, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita kita minggu lalu terdapat di Kisah Rasul pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayo, siapa yang tahu ayat hafalan kita minggu lalu? Mari kita baca bersama-sama. Terdapat dalam Injil Lukas 18 ayat 1, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita minggu ini. Selamat menyaksikan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri
berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang menceritakan tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, dan bagaimana Simon Petrus dan Yohanes dihadiri oleh orang-orang Saduki, para tua-tua Israel dan ahli Taurat. Tetapi Simon Petrus dan Yohanes tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan banyak orang yang diselamatkan. Menjadi pelajaran bagi kita semua, adik-adik, anak-anakku, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang mampu untuk menyelamatkan hidup kita. Walaupun ada tantangan dan salib, tapi kita percaya Tuhan akan membela hidup kita. Baik, kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini. Terdapat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bagian A, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ingat, dihafal ya ayat hafalannya, karena minggu depan Pak Guru akan menanyakan kembali. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mari anak-anak semua berlutut yang baik, tutup matanya, dan kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami dengarkan firman-Mu, kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terus haleluya, 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 haleluya. Jangan ada yang diam. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan doa syafaat dan tutup persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa, syafaat, dan tutup ibadah kita pagi hari ini. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hamba berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, Tuhan berkati. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan biarlah di tengah studi mereka berikan hikmat akal budi, sehingga mereka berhasil sukses, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Hamba berdoa kedua orang tua mereka, Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati usaha mereka, dan berkati kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, berkati dan pulihkan bangsa kami, dan Engkau tetap hadir bagi kehidupan bangsa kami. Kalau ada anak sekolah minggu-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, dan biarlah mereka selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, dan kami menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.